Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Saya datang di dalam nama Yesus. Hari ini apa yang saya mau bagikan adalah mengenai akselerasi. Wah, puji Tuhan, judulnya akselerasi. Ya, kalau ada di antara saudara yang sedang beriman untuk sesuatu dalam hidup saudara, dan saudara sudah berdiri, saudara sudah percaya, ya kan, beberapa waktu, ya kan, tapi kok kayaknya masih belum. Hari ini saya percaya apa yang saya bagikan ini akan membantu saudara dan saya juga. Amin. Adalah kehendak Bapa kita untuk kita mengalami penggenapan janji-janjinya. Tuhan Yesus mengatakan kalau kita berbuah banyak, kita adalah murid-Nya dan Allah Bapa dimuliakan. Amin, saudara, melalui buah-buah yang lebih lagi digenapin dalam hidup kita ya, janji-janjinya. Amin, saudara. Thank you, Lord Jesus. Ya, kita mengundang Roh Kudus saat ini. Roh Kudus, kami minta Engkau berikan roh hikmat dan wahyu agar setiap yang mendengarkan ini boleh menerima. Haleluya. Dan supaya ini terus berbuah, disiramin dan terus berbuah sampai selesai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Ingat ya, saudara, firman Tuhan itu mudah dimengerti. Ya kan? Tidak rumit dan mudah dimengerti. Kita sudah lahir baru, kita punya kapasitas untuk bisa mengerti, untuk bisa percaya. Amin, saudara. Nah, saudara, kita tahu sekarang bahwa dibandingkan beberapa tahun lalu atau beberapa puluh tahun lalu, sekarang ini hal-hal lebih cepat terjadi ya. Lebih cepat terjadi. Dulu kalau orang kirim surat, ya kan, mungkin bisa berbulan-bulan. Ya kan, sebelum ada pesawat terbang, ya kan, dulu orang cuma naik kuda, ya kan, atau mungkin onta dulu kalau di Timur Tengah, ya kan. Terus sebelum ada pesawat terbang naik kapal laut, jadi lama, harus berbulan-bulan. Kalau kirim sesuatu, kirim surat, ya kan. Tapi kemudian zaman mulai berubah, ya kan, bukan lagi kereta api, bukan lagi hanya kapal laut, tapi mulai ada kapal terbang. Ya kan, terus dulu kalau telepon juga lama kan, harus puter dulu, terus harus ada operatornya, ya kan, apalagi kalau keluar negeri. Tapi sekarang, wow, bisa lebih cepat. Amin, saudara. Bahkan keluar negeri bisa langsung. Kirim pesan juga gitu, nggak usah lagi lewat surat, ya toh, lewat WhatsApp, lewat FB, lewat apapun bisa sekarang. Jauh lebih cepat. Jadi ada percepatan waktu sekarang di zaman ini. Nah, kita harus tahu kenapa ini semua lebih cepat. Itu juga karena dipercepat supaya manusia tuh, terutama kita anak-anak Tuhan, tidak terus, ya kan, manusia tidak terus menderita berkepanjangan. Tuhan Yesus sudah mau datang lagi. Amin, haleluya. Makanya sekarang semuanya lebih cepat, ya kan. Nah, haleluya, firman Tuhan mengatakan, haleluya, kita lihat aja di Amos ya. Kita lihat di Amos, saudara ya. Apa dasarnya apa yang saya mau sampaikan ini? Ya kan? Di Amos 9, ya kan? Di Amos 9 dikatakan thank you Jesus ya. Puji Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Amos 9 ayat 13 sampai 15. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Dan kita tahu itu sekarang sudah ada ya. Bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku, Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanam kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Ini apa artinya? Ya kan? Jadi bukan lagi secara natural, ada sesuatu kuasa, kasih karunia Allah. Ya, kuasa Roh Kudus. Ya kan? Penggenapan janjinya, di mana orang baru nanam udah langsung ada panen. Ya, belum ya kan, seperti ini. Jadi sesuatu yang supernatural, yang tidak natural. Amin, saudara. Di satu sisi firman Tuhan juga mengatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bagian kita adalah tenang
dan percaya. Ya kan? Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Bagian kita adalah tenang dan percaya. Dan kita nggak bisa tenang dan percaya kecuali kita tahu firman-Nya. Itu sebabnya kita bisa tenang, punya kepastian, ya kan? Kita bisa tenang, kita nggak usah gelisah. Kenapa ini lama? Kenapa belum jadi? Ya kan? Wah, saya nggak mau ini, jangan sampai tertunda lagi. Ya kan, kita nggak perlu gelisah. Tapi firman Tuhan sudah menjanjikan, ya kan, akan ada akselerasi janji-janjinya. Termasuk juga di Roma pasal 9. Ya kan, dikatakan di ayat 28. Ya kan, Tuhan melakukan firman-Nya sempurna dan segera. Amin, sempurna dan segera. Ya kan, haleluya. Hal-hal yang tadinya perlu waktu 5 tahun, kok bisa sekarang setahun jadi. Ya kan, hal-hal yang dulu lebih banyak waktu, bisa lebih lagi singkat terjadi. Ini juga adalah gambaran dari di alam roh ya, bahwa sekarang ini ada percepatan. Karena Yesus sudah mau datang lagi ya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dan hari ini kita lagi bicara mengenai akselerasi dan ada beberapa faktor. Saya mungkin tidak bisa langsung kasih semua. Kalau saudara memang serius, saudara mengalami akselerasinya. Ya kan, saudara perlu balik lagi, saudara perlu lihat ayatnya, kalau perlu dengar lagi. Kadang-kadang saya dengar khotbah bisa berkali-kali, saudara. Supaya apa? Saya mau itu masuk ke dalam bawah sadar saya. Amin, saudara. Masuk ke dalam. Ya kan, bukan hanya di sini, di pikiran kita, tapi di dalam. Sebab waktu kita benar-benar percaya dan itu berakar, ya kan, itu haleluya akan menolong jiwa kita supaya lebih stabil ya. Jadi kita tahu di sini dari Amos, ya kan, bahwa memang akan ada percepatan. Nah, kita lihat lagi juga, ya kan, di Mazmur 84 ayat 12-13. Nah, untuk kita mau mengalami akselerasinya, saudara, ada hal-hal yang kita harus rela rubah ya, cara pikir kita, kepercayaan kita. Ya kan, kita nggak bisa terus bersikap sama, ya kan, melakukan hal yang sama terus hasilnya beda. Amin. Kalau kita mau hasilnya beda, ya ada hal-hal yang kita perlu rela, kita rubah sikap kita. Ya kan? Haleluya, karena Allah tidak akan pernah berubah. Ya, kebenaran tidak akan pernah bisa dibelokkan, dirubah-rubah. Allah tuh akan selalu sama. Kitanya yang perlu sesuaikan lebih lagi ya. Ya, kita baca di sini di Mazmur, thank you Lord Jesus. Mazmur 84 ayat 12-13. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Nah, kalau kita belum diteguhkan bahwa kita dibenarkan oleh karena darah Yesus 100%. Ini orang itu bisa salah mengerti seolah-olah, wah saya tidak percaya, kenapa? Saya sering rajin ke gereja, saya ikut pelayanan, saya nggak pernah berdosa dari luar ya. Mungkin nggak minum, nggak mabok-mabok, nggak berzina, nggak nipu. Saya hidup tidak bercela. Itu pengertian kebenaran hukum Taurat, saudara. Tapi kalau kebenaran perjanjian baru, hidup tidak bercela, kalau bahasa Inggrisnya itu upright ya. Ya kan, tindakannya orang itu benar gitu loh. Tindakannya benar itu kalau sekarang di perjanjian baru itu dilihat dari kepercayaannya, karena kita dibenarkan oleh iman. Saat kita percaya benar, maka kita akan hidup benar. Kita akan bertindak benar. Amin, saudara. Haleluya. Kenapa saya harus ngomong ayat ini? Ya kan, di Mazmur. Karena beberapa orang pernah mengatakan bahwa Tuhan yang belum waktunya, Tuhan yang belum mau kasih, Tuhan masih belum saudara mengalamin, karena kamu masih kurang begini, kamu masih kurang begitu. Ya kan? Padahal Alkitab bilang bukan Allah yang menahan. Bukan Allah yang menahan. Amin, saudara. Jadi itu sebabnya, ya kan, saat hal-hal seharusnya ini begini secara firman, kok belum ya? Kita yang harus rela membuka diri untuk mengizinkan firman-Nya mempertajam. Ya kan, sikap apa yang masih harus dirubah? Ya kan, sikap apa yang masih harus dirubah gitu loh. Thank you Lord Jesus. Karena masalahnya bukan di Tuhan. Dia nggak nahan.
Grace ya, di sini katakan kasih dan kemuliaan, karena bahasa Inggris itu grace, kasih karunia dan kemuliaan ia berikan bagi orang yang hidup tidak bercela. Di perjanjian baru ini yang tidak bercela adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai kebenarannya. Ya kan? Nanti saya terangkan. Saat kita percaya kepada Yesus, bahwa kita dibenarkan oleh karena kebenaran Yesus, kita terus beriman kepada Dia sebagai kelayakan kita. Kita tidak campur, ya. Tidak campur tuh gini. Kita percaya Yesus membenarkan kita, tapi juga kita percaya Tuhan benarkan saya karena saya begini dan begitu. Nah, itu nyampur, saudara. Itu bikin lama. Jadi saudara dengar terus, ya kan? Saya mau teguhkan bahwa adalah kehendak Tuhan untuk saudara tidak berlama-lama. Pernah juga ada cerita di Alkitab mengenai soal janda itu yang minta tolong dibela oleh seorang hakim. Hakim yang jahat, firman Tuhan bilang. Yang nggak takut Tuhan, nggak takut orang. Tapi karena janda itu terus, akhirnya hakim itu bela. Terus dikatakan, apalagi Allah. Ya kan, dia tidak akan berlama-lama gitu loh. Ya kan, untuk membantu, untuk membela kita ya terhadap musuh kita. Roh-roh jahat yang berusaha menahan kebaikan Tuhan. Dia nggak akan berlama-lama. Ya kan, tapi apakah ada iman di bumi? Ya kenapa dikatakan gitu? Karena itu bicara mengenai kita beriman kepada Yesus sebagai kebenaran kita. Nah saudara, yang penting saya mau teguhkan bahwa ini adalah waktunya akselerasi untuk tubuh Kristus, untuk kita mengalami janjinya, dan itu bisa lebih cepat karena sekarang juga lebih banyak pewahyuan akan jati diri kita dalam Kristus, lebih banyak orang yang dilahirkan kembali. Itu sebabnya lebih gampang terima harusnya di perjanjian baru ini ya. Jadi juga kita lihat dari firman-Nya, Tuhan tidak menahan kebaikan untuk kita karena kita sudah umatnya Dia, bukan Tuhan yang menahan-nahan. Amin saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jadi kita lihat di sini ya kan, karena dua ayat ini ya kan, haleluya, ada beberapa poin ya, tapi nomor satu yang utama ya, dan yang utama yang iblis serang. Kenapa sampai dia membuat kita muter-muter kayak berlama-lama? Itu yang nomor satu dia serang adalah identitas kita, saudara. Ya kan, kalau dia berhasil mengalihkan kita, mata kita, ya kan, kesadaran kita lebih kepada diri kita, ya kan, perbuatan kita, kelayakan kita sendiri, atau kepada orang lain, itu akan buka pintu untuk dia ajak kita muter-muter, saudara. Terus kita bisa di satu waktu kita merasa begitu berani, percaya diri, wah saya percaya Tuhan gini gitu. Di saat lain, aduh merasa jauh dari Tuhan. Aduh saya udah salah, ya kan, aduh saya kayaknya doa saya nggak bekerja. Terus kadang-kadang oke lagi, kadang-kadang balik lagi. Nah kenapa? Dia lagi menyerang jati diri kita. Amin. Kalau kita melihat diri kita sebagai orang, ya kan, ya kayak dulu saya juga melihat diri saya sebagai lemah, nggak ada yang bisa mengerti saya merasa sendiri di dunia, kayaknya nggak ada yang ngasihin karena latar belakang hidup saya, ya kan, keluarga saya, ya kan, sehingga tidak ada, selalu pikir orang nggak suka sama saya, orang benci sama saya, mereka begini, dan itu keluar dalam hidup saya, saudara. Amin, saudara. Itu hidup jadi berat. Tapi setelah itu ada waktu ya di mana saya bertumbuh ya, saudara. Ya semua bekerja menjadi kebaikan. Jadi tapi nggak ada masalah. Walaupun kita lemah, asal kita mau terus bertekun, saudara, kita bisa bertumbuh, saudara. Saudara mungkin kalau dulu kenal saya, waktu saya lahir baru, itu bukan seperti saya. Kenapa? Karena firman-Nya ya. Jadi kita lihat di sini bahwa nomor satu yang iblis serang, ya kan, adalah kelemahan jati diri kita. Karena waktu manusia pertama Adam dan Hawa jatuh, yang mereka lakukan ialah mereka mengambil daun ara, daun pohon ara, untuk menutupin rasa malu mereka. Sekarang ini, ya kan, manusia yang sudah jatuh, ya kan, kepingin menutupi rasa malu, ya kan, belum berhasil, masih belum menikah, ya masih belum punya ini, kepingin diterima sama orang, kepingin berhasil di mata orang.
Itu kebanyakan manusia itu kalau tidak mengerti kasih Tuhan, tidak mengerti Yesus sudah menebus, itu akan pakai daun araya. Itu apa? Ya kan? Yaitu dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Dari kekuatan sendiri. Ya kan? Sistem Adam yang sudah jatuh, yang berpeluh. Dengan berpeluh, berusaha kejar untuk berhasil, mencapai target. Ya kan, gimana prestasi, bersaing, melakukan yang terbaik supaya bisa dapat, supaya martabatnya ditinggikan, saudara. Tapi puji Tuhan, kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Dia bilang jangan sampai seorang pun makan buahmu ya. Kenapa? Karena Yesus sudah datang untuk memberikan kepada kita dirinya sebagai jati diri kita, sebagai kelayakan kita di hadapan Allah, saudara. Amin, saudara. Kita nggak perlu lagi pakai sistem dunia, ya kan? Kita nggak usah lagi takluk sama roh-roh dunia yang lemah dan mengemis-kemis, Alkitab bilang di Galatia 4. Ya kan? Kenapa kamu memperhambakan diri kamu lagi, ya kan, kepada roh dunia yang lemah dan miskin, bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh ya weak, lemah, dan beggarly. Beggarly itu seperti memohon-mohon, seperti pengemis, saudara. Ya kan? Jadi, haleluya. Thank you, lagi sebentar ya, saudara. Jadi di dunia ini, haleluya, segala yang manusia ciptakan, kepercayaan yang bukan dari Tuhan, yang bukan melalui kasih karunia, itu selalu membuat manusia tuh takut gitu loh. Saya harus begini dan gitu, supaya saya nggak kena kutuk, supaya saya diberkati. Ampunin saya tolong gitu loh. Lemah dan miskin, saudara. Amin. Sebentar ya. Sebentar, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Tapi kita sudah dimerdekakan. Kita bukan lagi hamba. Kita sudah dimerdekakan dari roh-roh jahat. Kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kita tidak lagi di bawah sistem ilah dunia ini. Kita adalah anak. Kita sudah dikasih Roh Kudus yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa yang iblis serang nomor 1 adalah jati diri kita. Ya kan? Karena kalau dia berhasil membuat kita merasa tidak layak, mata kita kepada diri kita, benar atau salahnya kita, saya udah berbuat cukup gak ya buat Tuhan ya? Saya sudah layak gak ya? Ya kan? Ya kan? Atau ke orang lain. Itu semua akan menghasilkan penundaan, saudara. Penundaan lagi. Ya kan? Terus terlibat perselisihan. Terus sakit hati. Ya kan? Tapi puji Tuhan. Ya kan? Thank you Jesus. Nah, kita lihat di sini, ya kan? Dia memberikan kasih karunia. Allah memberikan kasih karunia. Ya kan? Jadi kasih karunia seperti ini. Sebelum kita lihat nanti contohnya Abraham ya. Kasih karunia itu seperti misalnya sekarang ada anak kecil. Anak kecil itu mau dapat sesuatu, ya kan, di lemari yang tinggi. Terus dia masih kecil, dia nggak bisa. Saya angkat anak itu. Saya angkat anak itu sehingga dia, dengan saya angkat dia tangannya mengulurkan, tapi saya gendong dia sehingga dia bisa dapat itu. Walaupun secara fisik, secara dari dirinya dia nggak mampu, tapi karena saya angkat dia mampu. Itulah kasih karunia. Amin, saudara. Itulah kasih karunia. Ya kan? Jadi Yesus itu kasih karunia. Maka dia katakan, aku memberikan kepada kamu penolong yang lain. Roh Kudus tuh penolong kita. Dia tuh penghibur kita. Karena kita nggak mampu dari kita untuk dapat ini itu yang hati kita rindukan. Kita nggak bisa. Kecuali pakai sistem dunia yang akhirnya akan apa? Membawa banyak kesedihan. Amin. Akhirnya kena tipu. Ya kan, tipu daya kekayaan, ya kan, kekhawatiran hidup, keinginan lain. Ya kan? Haleluya. Tapi puji Tuhan. Nah, kita lihat di sini langsung saja ya. Kita sudah ditebus, kita sudah lahir baru, kita punya hati yang baik. Alkitab bilang di 1 Yohanes 5 ayat 1, siapa yang percaya Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Tuhan Yesus bilang tidak ada yang baik, karena orang bilang, oh kamu baik ya, orang itu mau mulut manis, tapi Yesus bilang ya nggak ada yang baik loh, cuma Allah. Kita sudah lahir dari Allah yang baik. Jadi hati kita sudah baik. Jadi biarlah kita pelihara hati kita dengan firman-Nya. Karena Allah itu dan firman-Nya satu. Kalau kita izinkan firman-Nya, bahkan memelihara batin kita, jiwa kita, makanya yang baik itu akan keluar dalam hidup kita. Lebih lagi ya, kita lihat di sini kalau saudara baca,
Ya saya nggak akan kasih detailnya ya. Saya langsung aja karena saya mau menekankan beberapa hal supaya saudara balik lagi dan saudara lihat. Dan saudara teguhkan diri saudara ya. Kalau saudara baca mengenai Abraham, ya kan? Dulu saya pikir, waduh Abraham tuh imannya hebat sekali ya. Makanya dia jadi bapak segala iman. Dia bisa percaya walaupun dia usianya begini gitu. Sebetulnya bukan itu. Kenapa dia katakan bapak segala iman? Karena Abraham percaya kepada kasih karunia. Kalau saudara lihat, saudara perhatikan ya, dari sejak dulu Tuhan memanggil Abraham. Ya kan, dia percaya, dia melangkah. Ya kan, setelah itu dia ketaatan dia tidak sempurna. Karena Tuhan sudah bilang, jangan bawa saudaramu. Nah, Abraham, disinilah kita lihat ya, bagaimana kelemahan kita. Alkitab bilang biarlah di Filipi 1 ayat 9 sampai 11, biarlah kasihmu makin melimpah dalam segala hikmat dan pengertian yang benar, agar kamu kudus, ya kan, kamu memilih apa yang excellent, agar kamu kudus dan tak bercacat, ya kan, penuh dengan buah-buah kebenaran, dan kamu kudus dan tak bercacat sampai kedatangannya. Ya kan, tapi Abraham ya kan seperti kita semua, dia punya kelemahan, ya kan, walaupun Tuhan sudah bilang, jangan tinggalin semua keluargamu, tinggalin aja dulu, ya kan, bukannya untuk menelantarkan mereka, tapi ada rencana Tuhan untuk melalui Abraham mereka semua dipulihkan, ya kan. Tapi Abraham waktu itu karena tidak sempurna seperti kita, dia ajak si Lot, ya kan. Dan Lot ini kenapa dia ajak? Karena papanya Lot sudah meninggal. Jadi mungkin Abraham bilang, aduh kasihan. Kadang-kadang kita juga begitu saudara. Kita mau nolong orang lain, tapi kita nggak bijaksana. Nggak dalam segala hikmat dan pengertian yang benar dalam kita nolong. Jangan sampai kalau kita nolong orang lain, kita kemudian terlibat dalam masalah mereka. Sehingga kita tercemar. Kenapa? Kita terlibat dalam apa yang harusnya kita nggak usah alamin. Makanya kita harus mau terus bertumbuh ya. Jangan bersandar sama pikiran kita, ya kan? Supaya kita nggak usah mengalami beberapa hal yang mencelakakan kita. Tapi puji Tuhan, yang penting kalau mau bertumbuh ada kemurahan Tuhan seperti Abraham ya. Ya kan? Jadi kemudian dia ajak si Lot. Nah, Alkitab menyebut Lot tuh orang benar. Karena Abraham itu sama pelayanan pun, pelayannya mengakui Tuhan telah memberkati tuanku Abraham. Berarti Abraham bercerita kepada Tuhannya, kepada pelayannya juga. Jadi Abraham juga nggak malu-malu di hadapan orang-orang Sodom. Dia bilang, aku nggak mau tuh ambil harta kamu tuh. Yang ini aja 10% aja aku kasih, balikin ke Tuhan. Dia bilang, sebagai perpuluhan. Tapi yang lain jangan sampai kamu bilang, kamu bikin aku kaya. Dia nggak malu-malu Abraham. Enggak, bukan kamu. Aku udah naikkan tanganku. Dia yang bikin aku kaya. Amin, saudara. Haleluya. Jadi Abraham itu, ya kan, dia orangnya bukan orang yang dia orangnya bukan orang yang agresif gitu. Kan ada orang yang agresif ya. Yang wah gimana. Dia tuh orangnya nggak begitu. Dia mungkin orangnya suka kasihan ya. Punya belas kasihan ya. Jadi dia ajak si Lot. Ya mungkin kasihan. Akhirnya kemudian Lot, Alkitab menyebut Lot tuh orang benar. Kenapa dia orang benar? Karena dia bergaul sama Abraham. Alkitab bilang kalau kita bergaul, haleluya, dengan orang bijak, kita akan jadi bijak juga. Ya kan? Tapi pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya sedang berbicara mengenai akselerasi, saudara. Ada hal-hal yang kalau kita nggak izinkan firman-Nya menajamkan kita, menajamkan mata rohani kita, kita terus-menerus mau melakukan hal yang sama, ya kan, bersikap sama, tapi kita juga mau pengen menuai yang beda. Nggak bisa. Kalau kita mau menanam apel, kita harus tanam apel. Amin, saudara. Jadi Abraham ini tanpa dia sadari, dia ajak si Lot. Nah dari situ jadi punya masalah. Kenapa? Karena minatnya Lot dengan minatnya Abraham beda. Lot tuh punya kelemahan ya. Jadi dia tidak mempunyai hubungan pribadi sama Tuhan. Dari Abraham dia percaya, kita menyebut orang benar, tapi dia tidak bergaul sama Tuhan seperti teman, seperti sahabat. Ya kan? Jadi Lot cuma seperti Ayub ya, cuma dengar dari kata orang, saudara. Makanya janganlah materi kita tuh jadi patokan. Ya kan? Oh diberkatin karena banyak gini gitu. Itu bukan oke-nya kita, saudara.
Silahkan, kita mau jadi bilioner, multimilioner, nggak ada masalah. Tapi itu bukan oke-nya kita. Amin. Dan di situ tidak ada, kita mengatakan di hari kemurkaan harta tidak berguna, tapi anugerah kebenaran meluputkan kita dari maut. Jadi nggak ada masalah ya. Kekayaan, Alkitab nggak bilang kekayaan itu jahat, nggak boleh. Alkitab menyebabkan mengatakan cinta uang yang nggak boleh. Cinta uang nggak boleh. Terus Yesus bilang, orang muda ini kenapa orang sukar masuk kerajaan Allah? Karena dikatakan di pasal itu sesuai konteks bahwa sukar masuk kerajaan Allah kalau mengandalkan kekayaan. Kalau kita sudah pikir kita puas, saya sudah begini gitu, saya nggak perlu lagi, itu nggak akan mengalami lebih lagi, saudara. Amin, saudara. Nanti kalau ada apa-apa, bisa repot. Makanya banyak yang mengalami waktu COVID. Karena sebelumnya pikir saya udah oke. Saya udah makmur. Padahal secara Tuhan, makmur secara Tuhan, secara dunia itu beda. Amin, saudara. Tapi puji Tuhan, kita bisa terus bertumbuh. Oke, balik lagi. Jadi karena gitu, nah karena minatnya beda, interestnya beda, ya kan? Dari situ timbul perselisihan. Ya kan, timbul perselisihan. Ya kan? Jadi kalau kita berasosiasi dengan orang yang bijak, ya kan, itu kita bisa kena imbasnya, kita bisa dapat berkat, kita bisa dapat berkat, mengalami, bisa, saudara. Tapi kalau kita tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan, ya kan, pada suatu saat itu bisa habis, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Sama juga dengan Ayub, ya kan, Lot juga gitu, ya kan. Dari situ timbul perselisihan, dan disitulah kelemahannya Lot. Jadi iblis tuh dia mencobai semua orang. Kelemahannya Lot, dimana dia nggak papanya meninggal mungkin ya, karena papanya meninggal, kita bilang kalau kasih Bapa tidak tinggal dalam kita, kita tidak teguh dalam kasih Bapa, kita ada kecenderungan mau keinginan mata tuh akan kuat. Ya kan, keinginan mata, keakuan hidup, hawa nafsu duniawi itu lebih ketarik ke situ gitu loh. Kenapa? Karena belum diteguhkan akan kasih Bapa. Juga punya kecenderungan untuk iri atau suka bersaing. Seperti anak sulung itu. Ya kan? Ya kan, tidak tahu kasih Bapa, tidak percaya, kurang percaya kasih Bapa, kurang mengerti pengampunan ya. Jadi kemudian dari situ berselisih. Kemudian Abraham kan bilang, udah kamu pilih. Nah, Lot melihat dari mata. Dia dia lupa bagaimana dia diberkatin karena Abraham. Ya kan? Dia lupa, ya kan? Bukannya dia berterima kasih, bukannya dia menghargain. Makanya penting untuk kita tahu menghargain otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kenapa firman Tuhan menyuruh kita menghormatin? Karena otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup kita, apakah itu pemerintahan atau siapapun, itu mereka tuh tidak sempurna ya. Tidak sempurna. Jadi haleluya, Tuhan suruh kita menghormatin. Ya kan? Kita jangan sembarangan bicara mengenai tentang orang-orang yang punya otoritas. Kalau kita punya masalah, kita harus bereskan sama Tuhan. Dan harus kita tangani sedemikian, harus ada rasa hormat. Ya kan? Haleluya, jangan gara-gara deket terus jadi sembarangan gitu loh. Amin, saudara. Haleluya. Ya, kalau saudara kalau saudara tidak senang di satu pelayanan, jangan kebiasaan suka jelekin, saudara. Ya kan? Kalau Tuhan tidak pimpin ke situ, kenapa saudara di situ? Dan kalau Tuhan pimpin ke situ, jangan suka menjelekan. Berdoa. Berdoa buat mereka. Ya kan? Karena itu masalahnya bukan mereka, masalahnya saudara. Amin, saudara. Kita harus ada menghormatin Tuhan. Karena otoritas itu otoritas rohani ya kan? Yang Tuhan taruh itu Tuhan. Tidak semuanya benar yang dilakukan. Tapi kita harus mau hidup dipimpin Tuhan supaya haleluya, kita kemudian dilindungin. Ya kan? Karena kalau enggak, Alkitab bilang kalau kita enggak menghormati otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup kita, tidak akan berguna buat kita. Kita yang rugi. Amin, saudara. Haleluya. Ada otoritas di kantor juga kadang-kadang mereka tidak benar, kayak waktu itu saya pernah kerja kerja di sekuler di Tokyo, dan orang itu mau suruh saya bohong. Saya bilang, aduh Pak, kalau mereka tanya, saya akan suruh mereka tanya ke Bapak langsung. Ya kan, jadi saya tetap dengan hormat, saya menolak untuk tunduk.
Ya kan? Kalau kita menghormati bukan berarti kita harus setuju. Bukan berarti kita ikutin aja apa yang maunya ya. Ya kan, kalau otoritas rohani dalam hidup kita mengajarkan yang keliru misalnya, kan kita tahu itu nggak benar. Daripada kita jangan jelek-jelekan, kita doa dan kita tanya Tuhan, Tuhan saya harus di situ apa enggak? Amin, saudara. Kita jangan terus di situ terus kita jelek-jelekan. Jangan, saudara, itu nggak ada gunanya ya. Itu nasihat untuk beberapa orang ya, karena itu buka pintu sama iblis. Nanti kita mengalami hal yang kita nggak perlu alamin ya. Haleluya. Oke, jadi saya berusaha dengan cepat ini ya, belok sedikit. Jadi kemudian si Lot itu cuma ngelihat, wah di situ tuh tempatnya bagus, ya kan banyak airnya, dia langsung pilih buat itu. Akhirnya mereka pisah ya. Di pasal 13 pemisahan ya kan dengan Lot. Abraham pisah dengan Lot. Ada janji-janji Tuhan dalam hidup kita, ia akan tidak bisa sepenuhnya karena pergaulan kita. Ya kan, terlalu banyak kompromi. Ya kan, kita nggak bisa. Ya, saya bacakan di sini ayatnya ya. Saya bacakan sebelum Tuhan bawa Abraham lebih lagi. Ya kan, ada saat kita harus memilih kita mau apa. Kita nggak bisa, dikatakan di Galatia, ya kan, bahwa kita nggak bisa jadi hamba Kristus, hamba pengurapan. Kita nggak bisa ikutin tuntunan firman dan rohnya kalau kita masih mau nyenengin orang. Kita harus pilih, kita mau menyenangkan siapa. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, senangkan Tuhan. Jangan mau senangin orang, senangin manusia. Tuhan juga nggak bisa, sudah. Ya kan? Dikatakan di sini, haleluya. Saya bacakan ya, sudah ya. Ini peringatan ya. Di Amsal 17 ayat 4. Amsal 17 ayat 4. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Ini teguran buat kita semua. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Jadi kalau kita terus-menerus bergaul, kita bilang teman, sahabat, teman dekat, tapi orang itu suka kebiasaan, ya kan, ngomong yang tidak baik mengenai si A, mengenai si B, ya kan, mengenai pasangan hidupnya, ntar mengenai istrinya, mungkin mengenai suaminya, terus ulang-ulang gitu loh. Kita harusnya rasa nggak nyaman loh. Kita harusnya tegur, kamu kenapa begitu? Jangan begitu dong. Saya nggak mau dengar. Saudara akan siap, saudara bisa, orang seperti itu kalau belum mau bertobat, saudara, dia akan mulai manipulasi. Kan kamu teman saya gini kan curhat. Ya kalau curhat berapa lama, berapa kali, mau curhat berapa banyak, ya kan? Karena kalau kita cuma dengar terus, ya kan, kita kemudian pelintat-pelintut. Alkitab mengatakan, itu kita yang punya masalah, yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Ada orang-orang yang kemudian saya batasin karena waktu saya udah nasehatin, saya ini, orang itu terus nggak mau berhenti, ya kan? Ya saya menarik diri, nggak bisa. Kenapa? Karena kelihatannya saya tidak memberi pengaruh ilahi kepada orang itu. Orang itu lagi mencemari saya dengan kepahitan. Ngomongin si anu, mengeluh. Tapi waktu saya ajak doa nggak mau ikut doa. Katanya mengeluh, mau apa? Di dalam Tuhan selalu ada solusi. Tuhan Yesus, Tuhan kita nggak begitu loh. Jadi kalau saudara punya teman, sahabat, orang-orang yang saudara sudah bergaul lama, dan mereka punya kebiasaan itu, dan saudara terus toleransi, ya kan, saudara jadi, Alkitab menyebut saudara jahat. Makanya dikatakan, baiklah kasihmu makin melimpah dalam segala hikmat dan pengertian yang benar, supaya kamu milih apa yang excellent, kamu gak bercacat celah. Kita mau mengalami akselerasi, kita harus rela jaga kemurnian untuk tidak ikut campur. Dan kita jangan pelintat-pelintut. Itu adalah kasih Tuhan. Teman yang baik itu, teguran yang nyata-nyata lebih baik dari kasih yang tersembunyi. Lebih baik kita dibenci karena kita melakukan yang benar, daripada kita dianggapnya oke, tapi kitanya jadi ikut salah. Tidak menolong orang itu, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Biarlah saudara kita mau jujur dan kita benahin. Sehingga akselerasi itu, janji-janjinya tidak lagi tertunda. Kita nggak lagi nyaman, ya kan,
duduk terus-menerus mendengarkan, ya kan, yang kita tahu nggak benar. Amin, saudara. Kalau orang marah nggak usah takut, saudara. Amin, haleluya. Yang penting kita tetap tegas dengan sikap hormat, dengan sikap baik, tapi kita tidak kompromi. Amin, saudara, haleluya. Thank you Lord Jesus. Akan ada akselerasi. Haleluya, thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Karena lidah kita kalau udah tercemar, nanti lidah kita akan jadi pelintat-pelintut. Itu masalahnya. Amin, saudara, haleluya. Thank you Lord Jesus. Ya kan, jaga-jaga diri kita. Ya kan, kita mau akselerasi. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini akan ada pemisahan. Kita harus rela. Kalau kita mau mengalami akselerasi janji-janjinya, kita harus izinkan firman-Nya lebih dominan dalam diri kita. Firman-Nya jadi penentu, bukan perasaan kita, bukan suku kita. Ya kan, orang pikir apa? Grup kita. Gimana supaya saya diterima? Sampai kita, enggak, kita mau apa? Kalau kita mau mengalami yang terbaik, kita harus rela seperti Abraham. Kalau dapat instruksi begini gitu, firman-Nya sekarang kasih instruksi, kita harus rela membenahin. Sehingga tidak banyak sampah di dalam jiwa kita, saudara. Yang akan jadi menahan. Itu kan harusnya. Jadi Alkitab mengatakan Allah tuh matahari dan perisai. Saat kita mau lebih lagi membiarkan firman-Nya menerangi kita seperti matahari. Ya kan? Kalau matahari itu menyinari pohon-pohonan, ya kan? Atau benih, itu akan nolong untuk lebih bertumbuh. Amin, saudara, kita bisa lebih kenalin, ini nggak benar, ini nggak sesuai firman. Tanpa orang selalu harus kasih tahu kita loh. Kita lebih tahu, saudara. Kita lebih bisa tahu loh. Kalau kitanya lebih mau tunduk, kita nggak cari-cari alasan. Saudara perhatikan ya, kalau saudara ke halaman itu ya, tempat-tempat yang nggak kena matahari itu biasanya banyak binatangnya. Yang ada ulet lah, entar ada cacing lah, yang nggak baik gitu loh, yang akan mengganggu itu pohon, saudara. Itu juga kalau kita nggak izinkan dia, hubungan kita kurang sama Tuhan, kita lebih banyak dengar hamba Tuhan daripada ke Tuhan, ya kan? Haleluya, kita lebih mau dengerin orang daripada datang sama dia. Ya kan, penting untuk kita dengar pengajaran dari hamba Tuhan, itu penting. Saya juga setiap hari dengar loh, saudara. Tapi penting untuk kitanya sendiri datang sama Tuhan. Ini perjanjian baru, saudara. Kita nggak bisa hidup hanya dari kata pendeta. Kita sendiri harus mau datang kepada firman-Nya, datang kepada Tuhan. Kalau kita mau mengalami akselerasi janji-janjinya, sehingga kekristenan kita tidak kabur. Fokus kita tidak kabur, saudara. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa tanya dia loh. Tuhan, ini gimana artinya? Saya sudah gini, tapi kok saya nggak ada damai? Kok saya nggak srek ya? Saya masih bingung ya? Kita bisa tanya dia, saudara. Dia adalah matahari dan perisai. Firman-Nya menerangi, menjadikan subur. Amin, saudara. Menumbuhkan buah-buah kebenaran kita. Akan lebih ada damai, akan lebih ada kejelasan, saudara. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Kita harus mau, penting mendengarkan. Tuhan sudah mengurapi hamba-hambanya untuk menolong kita bertumbuh. Tapi sekarang di perjanjian baru ini, rohnya, kita ada Alkitab, ada rohnya di dalam kita. Kita taruh semuanya pada tempatnya. Ya kan, nomor satu, firman-Nya yang utama. Karena firman-Nya adalah Tuhan sendiri. Firman perjanjian baru. Kita nggak bisa campur perjanjian baru, perjanjian lama. Nanti tidak akan ada akselerasi, saudara. Akan ada kebingungan. Makanya kita harus rela. Ya kan, lebih lagi memperhatikan, lebih lagi rela mau cari pengertian, cari pengertian, minta tuntunan dia. Amin, saudara. Haleluya. Harusnya makin lama makin jelas, bukan makin bingung loh. Harusnya makin lama makin ada ketenangan. Dan kita bisa tanya sama dia, ada roh kebenaran di dalam kita. Amin, saudara. Thank you Jesus. Jadi haleluya. Thank you. Jadi dari situ kemudian ada pemisahan. Ya kan, kita mau rela. Ya kan, hubungan kita juga, kita harusnya makin selektif, makin lama di dalam Tuhan, kita akan makin bijak. Kita nggak akan sembarangan bergaul. Kalau kita semakin bertumbuh, kita bilang orang yang
tahu menguasai mulutnya, orang itu lebih dewasa. Kalau kita makin bertumbuh, kita akan lebih tahu menguasai mulut kita. Ya kan, sama seperti Sakarias, bapaknya Yohanes, ya calon bapaknya Yohanes, sampai dia dibikin tidak bicara. Kenapa? Karena dia bimbang. Kenapa? Karena kalau mulut dia sampai buka mulut, waduh, bisa repot itu. Tapi puji Tuhan, kita harus sadar bahwa ada kuasa di mulut kita, kuasa yang luar biasa, ada urapan. Amin, saudara. Makanya itu sebabnya semakin kita dewasa di dalam Tuhan, semakin firman-Nya semakin dominan di dalam kita, kita akan lebih lagi berhati-hati dalam bergaul, saudara. Itu nggak usah dikasih tahu dari luar terus. Kita akan lebih tahu loh. Amin. Dan kita bisa membatasin ya sama orang-orang yang Tuhan tidak pimpin ya. Bukan berarti kita lebih baik, lebih benar, enggak. Mungkin kita lebih baik. Maksudnya bukan soal lebih benar apa enggak. Orang itu masih belum mau bertumbuh, belum mau berubah. Kita doakan saja, tapi kita harus batasin. Oke, saudara. Jadi di pasal 14 kitab Kejadian, tadi kan pasal 13 Abraham pisah sama Lot. Ya kan? Karena Lot tidak sedang kejar rencana Tuhan dalam hidup dia. Lot tidak sedang mengejar pengenalan Tuhan. Dia lebih ikutin lagi kejar keberhasilan materi. Ya kan? Jadi pisah. Setelah itu pasal 14. Nah ini efek dari karena Abraham tidak mengerti, dia lemah, diajak Lot. Akhirnya ada perang. Ada perang, saudara. Perang itu bukan karena masalah Abraham. Perang itu karena masalah orang lain, masalahnya Lot. Perang itu Abraham bisa dibunuh loh, saudara. Bisa bahaya, tapi puji Tuhan, karena Abraham, haleluya, lagi sedang melakukan kehendak Tuhan. Makanya ada kemurahan kalau kita mau terus tunduk. Kita belum pengertian, kita belum sempurna. Kita masih belum bertumbuh, tapi selama kita mau terus tunduk, kita mau berubah, kita mau balik-balik ke dia, kita mau dengar, kita mau digembalakan sama dia. Kita nggak pilih-pilih maunya kita, pelayanan kita pilih sendiri, kerjaan kita pilih, kita nggak pernah tanya dia. Nah kalau udah gitu repot, saudara. Karena Abraham itu, ya kan, dia percaya kasih karunia dan dia sedang ikut apa maunya Tuhan, rencana Tuhan. Ya dasar untuk kita terus mengalami akselerasi, kemudahan, keringanan, tidak rumit. Itu kerelaan kita untuk mau digembalakan sama dia, untuk mau dipimpin. Harusnya kita di pelayanan mana, harusnya kita kerjain apa. Dan kalau kita bisnis apa, dan kalau kita sudah mulai itu, akan ada tuntunan selanjutnya. Tuhan itu baik, semakin kita mau dia terus tambahkan. Tuhan memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Abraham tidak punya Alkitab seperti kita sekarang. Amin, saudara. Tapi dia mau, ya, dengan segala keterbatasan dia mau terus bergaul sama Tuhan. Dia mau terus dengar. Itu sebabnya dia mengalami kemurahan walaupun dia bukan raja, pelayan dia cuma pelayan biasa tapi sudah dilatih, ya kan, pelayannya dia, dan dia berperang, dia memperoleh kemenangan, dan bukan hanya lewat satu raja, beberapa raja, saudara. Amin, saudara. Beberapa raja dia menang. Dan dari situ setelah dia menang di pasal 15, ya kan, Abraham dapat kemurahan, dia tidak mengalami kerugian atau sesuatu bencana karena kemurahan Tuhan, kasih karunia-Nya. Terus di pasal 15 Allah meneguhkan perjanjian dia. Ya kan? I'm your shield, aku perisaimu. Supaya Abraham gak usah takut, karena dia baru perang, dia baru menang. Jangan sampai mereka serang dia lagi kan. Jadi Tuhan pastikan, ya kan, setelah dia meninggikan Tuhan, dia mengalami kemenangan, dia mengakui, dia memuliakan Tuhan dengan harta dia, ada perlindungan, ya kan. Dia bilang, aku perlindunganmu, aku upahmu yang besar. Dan Tuhan membuat perjanjian sama Abraham, ya kan, ada persembahan, ya toh. Nah ini sebentar saya jelaskan ya. Disitulah dikatakan di pasal 15, Abraham percaya kepada Tuhan waktu Tuhan bilang, aku akan memberikan kepada kamu keturunan, akan mereka menjadi bangsa yang besar dan sebagainya. Abraham percaya, dan Alkitab mengatakan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran.
Kenapa? Karena Abraham percaya itu sebagai janji, sebagai kasih karunia. Dia tidak percaya itu sebagai, oh karena saya begini dan gitu, saya baik, saya udah begini. Tidak, dia tidak begitu. Dia hanya percaya itu sebagai kasih karunia. Janji Tuhan sebagai anugerah, pemberian. Makanya imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman saudara dan saya juga gitu. Kenapa kita dibenarkan? Karena kita hanya percaya kepada kasih karunia dia. Jangan bergeser, saudara. Jangan campur. Jangan percaya kasih karunia plus saya karena saya begini. Jangan. Percaya sebagai, ambil janjinya sebagai kasih karunia, anugerah, pemberian karena dia yang baik. Bukan karena kita. Amin, saudara. Itu sebabnya iman dia diperhitungkan sebagai kebenaran. Kita sudah mulai dengan roh. Kita sudah mulai iman kita. Ya kan, kita lahir baru. Kita jadi orang Kristen. Kita jadi ciptaan baru. Karena kita percaya oleh kasih karunia melalui iman kita diselamatkan. Titik. Kita jangan geser dari situ. Makanya kenapa supaya kita tidak mengalami penundaan, kita mengalami akselerasi. Kita terus-menerus harus diingatkan. Kita ambil janjinya itu bukan karena saya. Saya nggak usah percaya perlindungan karena saya begini gitu, makanya saya dilindungin. Tidak, saya dilindungin karena darahnya, karena firmannya ngomong gini. Saya diberkati karena firmannya ngomong gini. Harusnya begitu, saudara. Itu akan ada akselerasi. Amin, saudara. Wow, hal-hal jadinya tidak susah, tidak rumit, saudara. Kalau kita, haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya, kalau kita, haleluya, bergaul sama dia. Seperti Abraham juga ya. Saya ingat waktu itu saya sempat di Jepang, saya butuh tempat tinggal di Tokyo yang super mahal. Saya baru sewa apartemen udah selesai sama teman saya. Saya udah nggak mau lagi, saya perlu tempat. Waktu itu saya ingat sampai sekarang, karena nggak susah loh, saudara. Kalau kita mau punya hubungan pribadi bergaul seperti Abraham ya, kita lebih dari Abraham karena kita sudah anak. Waktu itu Abraham disebut sebagai orang benar, tapi dia disebut sebagai sahabat Allah, luar biasa. Tapi kita anak loh, kita tuh anak loh. Jadi waktu itu saya ingat dengan jelas karena itu roh ya. Saya ingat saya lagi duduk di kereta. Di Tokyo itu kemana-mana naik kereta ya. Saya lagi duduk, saya pikir, aduh saya tinggal di mana ya? Karena di Tokyo itu kan serba mahal. Saya nggak ada dananya waktu itu. Saya ya kan nggak tahu seperti sekarang kan. Saya diam, tiba-tiba saya cuma mikir aja di dalam. Tiba-tiba ada suara di sini bilang gini, kamu bisa kos di si Anu, gitu loh. Terus saya ingat, ada satu keluarga orang Manado, dia orang Kristen, dia orangnya baik. Dia tinggal di daerah yang bagus dan di apartemen yang mahal. Ya kan, dan dia punya keponakan dan dia keponakannya punya kamar sendiri dan saya kenal juga keponakannya. Ya kan? Jadi kemudian saya dikasih tahu, kamu bisa sewa di situ, bisa kos di situ. Jadi saya langsung telepon kan setelah itu ya. Mereka bilang oke. Ya kan? Dan saya cuma bayar 10% dari harga sewa, saudara. Karena kalau sewa di Tokyo waktu itu bisa ya kan, 1 bulan itu, ini 30 tahun yang lalu ya, 1 bulan itu 55 juta, saudara. 1 bulan loh, 30 tahun lalu. Mungkin sekarang udah 75 juta. Saya cuma bayar 10%-nya. Daerahnya bagus, ada liftnya, karpetnya tebal. Amin, saudara. Tempatnya nyaman, saya bisa pakai dapurnya, mereka baik. Yang kasih tahu siapa? Dia bapak kita. Nggak rumit, saudara. Saya nggak mohon-mohon, Tuhan, biasa aja loh. Kenapa? Punya hubungan. Saya juga nggak berani ngomong yang jelek-jelek mengenai gembala saya loh. Walaupun saya nggak terlalu dekat sama dia. Saya nggak terlalu belajar dari dia. Ya kan? Tapi saya tahu Tuhan taruh saya di situ. Amin, saudara. Jadi yang nolong kita untuk kita nggak suka bingung dengar. Jangan ada kebiasaan ngomong yang nggak baik. Itu bikin kita nggak bisa nangkep suara dia. Bukan suara ya, nggak dalam bentuk suara ya. Pimpinan dia. Kalau kita suka kita nggak jaga ya. Oke, jaga aja. Jangan mau dengar dan jangan suka ngomong yang nggak perlu. Yang jelek-jelek mengenai orang. Jadi saya cuma gitu, saya tinggal di situ, puji Tuhan. Ya kan, nanti ada lagi, selalu puji Tuhan, Tuhan tuh luar biasa. Jadi terus
di ayat 16, ya kan, setelah itu kan Abraham bersyafaat, ya kan, thank you Lord Jesus, bersyafaat, ya kan, thank you Jesus, haleluya. Saudara, saudara lihat ya, kita langsung aja ya di ayat 17, di pasal 17 ya, di pasal 17 saudara. Mudah-mudahan ini keburu saudara. Ini nggak bisa cuma sekali ya di pasal 17 ya. Sebentar ya, saya lihat ya. Thank you Lord Jesus. Ya kan, kita langsung ke pasal 17. Ya kan? Thank you Jesus. Pasal 17, ya kan? Nah, saudara kan tadi perhatikan, ya kan? Setelah Abraham mengalami kemenangan, saya cuma sebut sedikit aja deh ya. Setelah Abraham mengalami kemenangan, itu gambaran seperti kita semua ya. Tuhan sudah bikin perjanjian sama kita lewat Yesus. Kita nggak punya perjanjian langsung sama Tuhan. Kita lewat Yesus. Makanya kalau kita berdoa kan kita nggak berdoa pakai nama kita, pakai nama denominasi, nama grup ini. Kita kan pakai nama Yesus. Karena dia adalah perantara kita sama Tuhan. Kita nggak punya perjanjian langsung loh saudara. Perjanjian kita tuh sama Yesus. Perantara tuh cuma satu. Antara Allah, kita tuh hanya Yesus. Jadi jangan jadikan orang perantara kita ke Tuhan. Karena kadang-kadang orang lebih mau ke orang. Ya kan? Seolah-olah orang itu jadi perantara antara dia dengan Yesus dengan Tuhan. Enggak, kita tuh punya perantara tuh Yesus, antara Allah dengan kita tuh Yesus. Ya kan? Jadi kita lihat di sini Allah sudah bikin perjanjian sama Abraham. Ya kan? Tadi di ayat 15 kan kita sudah baca kan, dia sudah bikin perjanjian. Tapi kemudian setelah perjanjian itu Abraham diperhitungkan sebagai benar. Seperti kita juga sekarang diperhitungkan sebagai benar. Kita tuh sudah orang benar. Ya kan, kita punya perjanjian. Kita mungkin pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya pasti saudara pernah mengalami. Nggak mungkin nggak. Apalagi kalau saudara sudah berapa lama ikut Tuhan. Pasti saudara pernah mengalami. Tapi janganlah jadikan pengalaman kita, kemenangan kita sebagai oke-nya kita. Itu sudah lewat. Iman tuh nggak bisa ditabung. Kita harus rela lebih lagi bertumbuh. Jadi setelah itu di ayat 16 ada masalah apa? Abraham jatuh. Ya kan? Abraham jatuh untuk apa? Ikutin perkataannya Sarah. Abraham dengerin Sarah yang nggak beriman sama janji Tuhan. Dia menuduh Tuhan yang menahan-nahan sampai dia nggak dia mandul. Sehingga waktu Sarah bilang, ini kamu sama Hagar aja, Abraham denger. Kita juga gitu. Gimana caranya supaya kita nggak terombang-ambing terus, saudara? Ya ini yang bisa nolong kita ya. Dulu Abraham kan nggak punya Alkitab seperti kita. Kita sekarang punya. Ya kan? Jadi baru bikin perjanjian. Setelah itu jatuh. Ya kan? Tapi kita ingat, berapapun juga Tuhan itu adil. Abraham tidak punya fasilitas seperti kita sekarang setelah Yesus bangkit. Ya kan, kita punya fasilitas. Kita bisa kayak saya gini, bahasa Alkitab bisa dari HP. Kita punya pengajaran yang luar biasa, pewahyuan, hamba Tuhan, ada gembala, ada rasul, ada nabi, ada evangelis, ada guru. Kita udah diperlengkapi, udah yang the best deh saudara. Dengan semua janji Allah daya dan amin. Dulu Abraham terbatas loh. Makanya Allah itu adil. Amin, saudara. Kita nggak usah fokus dengan apa yang kita nggak punya. Kita punya banyak hal. Amin, saudara. Jadi baru bikin perjanjian, baru imannya dia jatuh. Kenapa? Karena Abraham punya kelemahan. Yaitu apa? Cepat terpengaruh sama istrinya. Ya kan? Makanya gara-gara istrinya dia pernah bohong. Ini adekku. Dia pernah bohong, dia punya kelemahan. Ya kan? Kita semua punya kelemahan, saudara. Tapi puji Tuhan, apa yang bisa menolong kita? Ya kan? Karena untuk bisa mengalami akselerasi. Nggak lagi terombang-ambing oleh mulut manis, manipulasi orang, sampai kita terlibat dengan perselisihan orang, masalah orang. Dengan begini yang harusnya kita nggak usah. Atau kita dengar saran yang nggak benar. Nah, setelah itu, ya kan, kita langsung ke pasal 17. Saya tidak rencana bicara 1 jam. Tapi ini penting ya saudara ya. Ya kan? Ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kudus, hiduplah di hadapanku
dengan tidak bercela. Amin, saudara. Tadi kita sudah baca ayatnya dari Mazmur, ya kan? Dia tidak menahan kebaikan bagi orang yang hidupnya tidak bercela. Jadi kalau perjanjian kita tadi kita baca juga kan, kamu tidak akan diambil dari tanah yang aku berikan. Sekarang tanah kita berdiri adalah tanah kasih karunia, saudara. Amin. Saat kita, walau kita sudah jatuh, kita ada kelemahan, kita mungkin nggak tahu salah di mana lah, ya kan, sampai punya masalah lah, apa saya tidak tahu. Kita semua ada. Tapi kalau kita mau datang lagi sama dia, kita mau dengar lagi, dan terutama kita mau merendahkan diri dan mau pakai jati diri kita, saudara. Jadi di sini Allah, ya kan, di perjanjian kasih karunia itu beda sekali dengan perjanjian hukum Taurat. Karena waktu Daud bersalah, dia mengalami hukuman, dia mengalami kutukan. Anak bayinya mati, Absalom anaknya bikin dia mempermalukan dia, ya kan, sampai sampai akhirnya dibunuh. Dia mengalami banyak hal, Daud. Karena apa? Mengalami kutukan, ya kan, dan dia pingin seperti kita, ya kan, tapi nggak bisa karena dia walaupun keturunan Abraham, dia di bawah perjanjian hukum Taurat. Amin, saudara. Haleluya. Tapi Abraham beda karena kita ini keturunan Abraham. Jadi waktu Abraham sudah keliru, karena Abraham mau, kenapa Tuhan muncul lagi? Karena Tuhan itu tidak suka memaksakan dirinya kalau orang itu tidak mau, saudara. Ketahuilah, Tuhan itu tidak akan pernah memaksakan dirinya kepada siapapun. Dan Tuhan itu punya kemauan keras. Yesus, kita lihat Yesus tuh punya kemauan keras loh. Tuhan bukan suruh kita jadi orang yang pelintat-pelintut, gak punya kemauan. Enggak, Yesus tuh punya kemauan keras. Karena dia udah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Dia tegas. Dia tahu apa yang dia akan lakukan. Enggak, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. I come to do your will. Dengan tegas, dia nggak tedeng aling-aling, enggak sampai aku harus mati, aku menanggalkan semua, ya kan? Tapi dia punya kemauan keras. Tapi satu hal, dia punya kerendahan hati, saudara. Yesus bukan hanya punya kemauan keras, punya kerendahan hati. Jadi kemauan keras tanpa kerendahan hati itu repot, saudara. Amin, saudara. Kalau seseorang yang punya kemauan keras, orang itu bisa berhasil loh. Apalagi kalau cuma soal materi, saudara. Kita bilang kalau tangan yang lama menjadikan orang miskin. Amin. Kalau orang yang rajin akan ada manfaat, dia akan dapat sesuatu karena dia rajin. Wah, kemauan keras. Apalagi dalam hal, bisnis, MLM bisa dapat, saudara. Kalau cuma uang, harta bisa. Semua yang dari dunia ini kalau punya kemauan keras, gigih, nggak penuh, bisa, saudara. Tapi masalahnya apa? Nanti miskin di hadapan Tuhan kalau cuma semuanya dunia. Kalau keberhasilan cuma sementara, itu nanti miskin di hadapan Tuhan loh. Kita nggak mau itu kan. Repot kalau punya kemauan keras, tidak dibarengi dengan kerendahan hati. Nanti giat-giat dalam pelayanan, tapi nggak mau tunduk. Nggak mau dinasehatin. Milih-milih. Mau ikutin maunya dia. Makanya kalau dikasih firman, sebagian nggak terima. Karena pakai terus kemauannya untuk ngejar apa yang dia mau loh. Makanya yang melindungi kita dari seperti itu. Saya juga orang punya kemauan keras. Saya orang kemauan keras. Kalau nggak, mana bisa saya hidup di Tokyo 9,5 tahun. Saya nggak bergantung loh sama saudara apa enggak. Saya punya kemauan keras. Tapi satu hal, saya tahu Tuhan mengasihi saya. Saya nggak sempurna. Banyak salahnya, lemah, nggak punya kemauan hidup, saudara. Tapi punya kemauan keras, nggak menyerah. Kalau saudara punya kemauan keras, puji Tuhan, saudara. Tapi biarlah ini yang nolong kita, bukan kemauan keras kita. Kalau kita barengin dengan penundukan kepada kasih karunia, kepada Dia, kepada kasihnya, kepada Yesus, kepada kebenaran firman-Nya, kita mau pakai jati diri kita. Wow, itu jadi dahsyat. Amin. Kita jadi orang yang tahan uji. Seperti Yesus. Sampai selesai. Udah berapa kali mau dibunuh gak bisa. Yesus gak pernah menyerah loh. Orang benci dia. Dia terus mengasihin. Dia terus mengampuni sampai selesai. Amin, saudara. Nah ini, ya kan, Tuhan mengatakan, biarlah
Be you perfect. Dia memberikan kasih karunia. Kalau kita mau datang dengan kerendahan hati, kita nggak bermegah dengan apa yang kita udah alami. Walaupun Tuhan sudah pakai kita, kita mengalami begini dan gitu, kita sampai taraf tertentu, tapi kita mau lebih lagi merendahkan diri kita, dan kita mau pakai jati diri kita. Kita jangan pikir kita sudah tahu, kita jangan pikir kita sudah begini dan gitu, tidak. Kita mau merendahkan diri kita lagi. Seperti Abraham. Amin. Waktu itu Tuhan bilang, biarlah kamu tidak bercela. Bukan dia yang menahan. Dan Tuhan mau kasih karunia lebih. Selama kita mau merendahkan diri. Kalau seseorang tidak mau terbuka, Tuhan tidak akan paksa. Dan kalau orang yang gak mau terbuka itu selalu kasih alasan. Macem-macem alasannya. Tapi saya percaya saudara yang dengar ini hari ini. Baiklah kita singkirkan semua alasan saudara. Biarlah kita mau merendahkan diri kita lebih lagi. Waktu Tuhan bilang, sekarang namamu bukan lagi Abraham. Abraham bisa aja, saya nggak mau loh. Orang pikir apa nanti? Ya kan? Bapak segala bangsa. Tapi Abraham di dalam kelemahan dia, ketidaksempurnaan iman dia, ketidaksempurnaan ketaatan dia terus mengalami kasih karunia-Nya. Sebab dia terus mau bergaul. Mau terus berhubungan sama dia secara pribadi. Mau dengar lagi. Dia nggak fokus, ya udah aku ini kan begini. Nggak, dia nggak fokus sama diri dia. Abraham nggak banyak bicara, dia cuma ngomong kekhawatiran dia ya. Karena dia nggak sempurna seperti kita kan. Tuhan, mana nih anak saya? Gimana tuh anak? Ulang lagi. Dia serahkan kekhawatiran dia sama Tuhan. Makanya Tuhan Yesus datang kepadaku. Jangan kepada sahabat, teman lah, inilah, prayer partner lah, teman doa lah. Boleh aja, tapi datang sama Yesus dulu. Jangan jadikan seorang pun lebih dekat sama kita manusia daripada kita sama dia. Amin, saudara. Yesus sudah undang kita datang sama aku. Kasih ke aku. Terus juga, Pak, belajar akan aku ya, karena aku lembut hati dan rendah hati. Supaya kita pakai itu, kerendahan hati dia. Jadi waktu kita mengakuin jati diri kita, seperti Abraham, dia dikasih kasih karunia. Dia telah memberikan kasih karunia. Setiap kali kita mau merendahkan diri kita nggak ngotot, saya begini menurut saya gini, enggak, saya mau berubah, saya mau dengar, saya mau terima lebih lagi, dan kita pakai jati diri kita. Saya ada kebenaran Allah dalam Yesus. Kita nggak membiarkan rasa terhukum, rasa inilah, rasa itu, enggak. Firman Tuhan bilang, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa agar saya dijadikan kebenaran Allah dalam Kristus. Firman Tuhan mengatakan, saya sudah memiliki damai sejahtera dengan Allah oleh iman karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Waktu kita mau mengakui lagi, terima kasih Bapak. Saya udah salah mungkin ya, tapi saya percaya darah Yesus. Saya diperhitungkan sebagai benar. Bukan perbuatan, karena perbuatan jerih payah saya, karena kelayakan saya. Tapi karena ketaatan satu orang. Waktu kita mau balik lagi datang kepada Tuhan. Kita minta tuntunan dia. Kita mau terbuka. Kita terus pakai jati diri kita, saudara. Maka akan lebih lagi kasih karunia-Nya terus bekerja dalam hidup kita. Ya, saya harus berhenti sampai di sini ya. Ini sudah 1 jam. Jadi penting sekali untuk saudara dan saya, kita perlu pakai iman kita nomor 1 untuk kita, bagaimana kita sudah dibenarkan karena Yesus. Kita harus rela balik lagi. Kita jangan bosen-bosen. Lihat lagi, ngakuin lagi dari Roma pasal 3 ayat 20 sampai selesai. Roma pasal 4 ayat-ayat yang menyatakan bagaimana kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita lihat lagi, apalagi Roma pasal 5, 2 Korintus 5 ayat 21, 1 Korintus 1 ayat 30, Ibrani 10, Ibrani banyak ya kan. Kita nggak cuman oke, saya udah tahu 1 ayat. Mana berkatnya? Kita jangan punya sikap begitu, saudara. Itu kita nggak pakai benar-benar. Kalau kita pakai benar-benar, kita sedang pakai kerendahan hatinya Yesus loh. Dia memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Kalau kita sungguh-sungguh kita pakai, saudara, kita nggak akan jadi orang yang suka bersungut-sungut loh. Kita jadi orang nggak berani sembarangan bicara. Apalagi bersungut-sungut sama Tuhan. Mana Tuhan? Kita nggak akan gitu, karena Yesus nggak pernah begitu. Kalau kita pakai Yesus,
Yesus nggak pernah begitu. Kita lagi pakai Kristus, kita akan jadi orang yang suka berterima kasih. Kita akan jadi orang tahan uji. Allah memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Janganlah kita melakukan ini itu ngakuin firman karena disuruh. Tapi biarlah dari diri kita sendiri kita sadar. Tanpa Yesus, saya nggak pernah bisa layak loh. Biar kita berdoa, biar kita rajin itu kalau bukan karena Yesus, persembahan kita nggak diterima loh. Nggak akan ada efek. Seperti Ayub juga gitu. Kasih persembahan tapi nggak ada efek. Karena mau dibenarkan, kasih persembahan tapi mau juga dibenarkan dari perbuatan kita. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa berbuat ini itu sembari kita merasa kita dibenarkan karena saya udah begini dan begitu. Nggak bisa, saudara. Ntar nggak ada efeknya. Sia-sialah iman, batalah janji. Kalau kita mau, jangan sampai sia-sia iman kita bekerja. Kita hanya bisa beriman pada kebenarannya Yesus. Pada kasih karunia-Nya. Dan itu setelah itu, saudara, apa yang terjadi setelah Abraham mau rendah hati? Dia mau mengakuin, walaupun dia, saudara, ini satu ayat nih tadi saya catat di sini ya. Di ayat sebentar ya, saya lihat saudara. Saudara tahu nggak? Kita nggak usah fokus sama diri kita ya, termasuk iman kita. Kuat nggak ya iman saya? Itu nggak ada, itu nggak usah fokus ke situ. Saat kita berfokus sama Dia ya. Sebentar nih saya bacakan ya. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Nih saya bacakan dari Kejadian 17. Setelah Tuhan kasih, ini sekarang namamu Abraham ya. Saudara tahu nggak apa yang respon Abraham? Betapa sabarnya Tuhan sama kita. Dikatakan Kejadian 17 setelah Tuhan kasih karunia loh. Ayat 17, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ini sebelum dia mengakuin nama dia, ya kan dia kan udah dikasih. Tapi dia belum mengakuin kan, dia baru dikasih. Kita juga gitu, kita sudah dikasih banyak identitas. Banyak anak Tuhan tidak mengaku identitas. Dan kalau ngaku, kita harus ngaku terus. Kita nggak, saya udah tahu, saya sudah hafal, nggak bisa begitu. Karena iman tidak bisa ditabung. Kita dibenarkan oleh iman, makanya kita harus ngaku terus. Dan kita harus ngaku benar-benar. Nggak seperti mantra asal ngomong. Nggak bisa, saudara. Ini Abraham setelah ketemu Tuhan. Dia bilang dalam hati ketawa. Jadi yang ketawa diam-diam bukan cuma Sarah. Dia juga ketawa. Terus dia ngomong, ini mungkin Ismail ya Tuhan. Tapi Tuhan gak marah. Ya kan, sekarang ini tidak ada penghukuman untuk saudara dan saya yang di dalam Kristus. Allah tidak akan menghukum kita lagi. Segala yang tidak baik dalam hidup kita itu bukan dari Dia. Jangan sesat. Buang itu segala kesaksian yang bilang Tuhan bikin orang kecelakaan, anak saya mati gara-gara Tuhan, Tuhan ambil suami saya, itu bukan Tuhan. Karena setiap anugerah yang baik berasal dari Dia. Dan Yesus tidak datang untuk ngambil. Dia datang untuk memberikan hidupnya. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Dia bangkitkan orang yang mati. Bukan ngambil-ngambil nyawa orang seenaknya. Apalagi kalau anaknya masih kecil. Bukan kehendak Tuhan. Nah, kalau sudah terjadi tidak ada penghukuman. Tapi kita harus mau rela rendah hati. Untuk kita nggak dengar yang seperti itu, nggak mau terima yang nggak benar, jangan disesatkan, karena Yesus adalah anugerah Tuhan yang baik dan sempurna, dan Dia tidak datang untuk menghukum. Makanya biarpun Abraham begini, Tuhan tidak marah sama dia. Amin. Tuhan kenapa? Tuhan harus tutup mulutnya Zakaria, tapi sama Abraham Tuhan enggak, Tuhan bisa sabar. Kenapa beda, saudara? Karena Abraham di bawah kasih karunia. Abraham masih, waktu itu dia belum mengakuin. Makanya sebelumnya, ya kan, dia perlu akselerasi. Tuhan tuh berhikmat, penuh kaya akan rahmat. Dia sabar. Dia gak marah sama Abraham, walaupun Abraham masih ragu-ragu. Dia masih ada keraguan seperti sebelumnya loh. Tapi setelah itu Abraham nurut. Dia ikut petunjuk Tuhan harus begini begitu. Disunat dan sebagainya sebagai perjanjian dengan orang Israel. Nah, kita Israel roh ya. Jadi dia tetap pakai nama dia. Setelah dia pakai nama dia, saudara, dia mengalami akselerasi
janji Tuhan. Dia nggak lagi naik turun, nggak lagi kena pengaruh si A, si B, si C, istrinya lah ngomong ini, ntar si anu lah. Dia nggak lagi terombang-ambing. Karena dia mulai mengatakan jati diri dia, apa yang Tuhan sudah berikan sebagai jati diri dia. Saudara, apa yang menolong saudara dan saya untuk tidak terombang-ambing, ya kan, naik turun, yang nolong waktu kalau kita terus pakai jati diri kita, ngakuin firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Karena iman itu terhubung dengan mulut kita. Saat kita pakai Kristus lagi, di hadapan Allah kita sudah oke. Tapi jiwa kita masih hidup di dunia. Tubuh kita nggak selalu merasa seperti Kristus. Kita nggak selalu merasa hadirat Tuhan. Ada saat kita merasa ada enggak. Ada saat kita merasa dekat dengan Tuhan. Ada saat enggak. Ada saat merasa kita oke. Ada saat kita lemah. Tapi haleluya, jati diri kita Yesus Kristus, waktu kita mengatakan saya kebenaran Allah dalam Kristus, kita mengatakan ayat-ayat itu, kita sedang berfungsi sebagai Kristus, saudara. Dan Kristus tidak pernah berubah-ubah. Amin, saudara. Abraham telah mengalami akselerasi. Setahun kemudian dia dapat anak itu. Yang sebelumnya, ya kan, berapa lama? Ya kan, tapi puji Tuhan, Allah mau saudara mengalami, dan itu kepastian untuk saudara mengalami, untuk saudara tidak dipermalukan. Seperti dikatakan di Roma 9 ayat 33, Yesus adalah batu penjuru bagi orang yang mau rendah hati, walaupun sudah anak Tuhan. Ya kan, kalau kita mau merendahkan diri, saya percaya, saya diberkati, saya dilindungi, saya dipulihkan, karena darahnya telah melayakkan saya. Yesus Kristus adalah kebenaran saya, kelayakan saya di hadapan Allah selama-lamanya. Saudara tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Saudara pasti mengalami sempurna dan segera. Tuhan memberkati saudara. Sampai episode berikut. Berdoa buat saya supaya saya bisa menolong saudara lebih lagi dibangun untuk saudara mengalami tahun ini akselerasi janji-janji. Tidak lagi penundaan, tapi itu penggenapannya digenapi dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. God bless.